Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistis bisnis. Saya Wahyudi, NIM 289225016. Program Studi Manajemen. Materi yang akan saya bawakan pada presentasi ini, yang pertama, definisi ukuran pemusatan. Yang kedua, rata-rata hitung data tunggal. Yang ketiga, rata-rata hitung data berkelompok. Yang keempat, median data tunggal. Yang kelima, median data berkelompok. Yang keenam, modus data tunggal. Yang ketujuh, modus data berkelompok. Definisi ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah konsep statistika yang digunakan untuk menggambarkan lokasi pusat atau tengah dari sekelompok data. Ini memberikan informasi tentang nilai tipikal atau representatif dalam himpunan data. Beberapa ukuran pemusatan yang umum digunakan adalah mean atau rata-rata, adalah jumlah dari semua nilai dalam himpunan data dibagi dengan jumlah total nilai dalam himpunan data tersebut. Ini adalah ukuran pemusatan yang paling umum digunakan. Yang kedua, median adalah nilai tengah dalam himpunan data ketika data diurutkan secara terurut. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai di tengah-tengah. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Yang ketiga, modus. Modus adalah nilai atau nilai-nilai yang paling sering muncul dalam himpunan data. Sebuah himpunan data dapat memiliki satu modus, lebih dari satu modus multimodal, atau tidak ada modus sama sekali, tidak ada modus. Yang keempat, quartiles atau quartile. Quartiles membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Quartile pertama, Q1, adalah nilai yang membagi 25% data terkecil. Kuartil kedua, Q2, sama dengan median, dan kuartil ketiga membagi 75% data terkecil. Rata-rata data hitung tunggal. Rata-rata hitung data tunggal adalah nilai numerik yang merupakan jumlah dari suatu data tunggal yang ada dibagi dengan jumlah total data tunggal. Dalam hal ini, karena hanya ada satu data tunggal yang diberikan, maka rata-rata hitungan sama dengan nilai data tersebut. Contoh, jika data tunggal yang diberikan adalah 5, maka rata-rata hitungannya adalah 5. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung rata-rata dari data tunggal. Yang pertama, jumlahkan semua data tunggal yang ada. Hitung jumlah data yang ada. Bagi jumlah total data dengan jumlah data yang ada. Misalnya, jika memiliki data tunggal berikut 5, 8, 12, 15, 6, 10. Langkah 1. Jumlahkan semua data tunggal. 5 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 6 ditambah 10 sama dengan 56. Langkah yang kedua, hitung jumlah data. Jumlah data sama dengan 6. Langkah yang ketiga, bagi jumlah total dengan jumlah data rata-rata. Sama dengan 56 dibagi 6 sama dengan 9,33. Rata-rata data hitung berkelompok. Berikut adalah langkah-langkah yang menghitung rata-rata data berkelompok. Yang pertama, tentukan batas-batas kelompok data. Ini biasanya diberikan dalam bentuk interval seperti 0 dikurang 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, dan seterusnya. Pastikan bahwa semua kelompok memiliki lebar interval yang sama. Yang kedua, hitung titik tengah setiap kelompok data. Ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas kelompok dan membaginya dengan 2. Yang ketiga, tentukan frekuensi relatif setiap kelompok. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi setiap kelompok dengan jumlah total data. Yang keempat, hitung produk dari titik tengah kelompok dengan frekuensi relatif. Yang kelima, jumlahkan semua produk yang dihitung pada langkah sebelumnya. Yang keenam,
Bagi jumlah yang dihasilkan pada langkah sebelumnya dengan jumlah total data untuk mendapatkan rata-rata dapat berkelompok. Berikut adalah contoh hitungan rata-rata data berkelompok menggunakan langkah-langkah di atas. Batas kelompok 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30. Frekuensi 5, 8, 7. Titik tengah kelompok 5, 15, 25. Frekuensi relatif 5 per 20, 8 per 20, 7 per 20 sama dengan 0,25, 0,4, 0,35. Produk titik tengah dengan frekuensi relatif 5 dikali 0,25 ditambah 25 dikali 0,4 ditambah 25 dikali 0,35 sama dengan 1,25 plus 6 plus 8,75 sama dengan 16. Jumlah total data 5 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan 20. Rata-rata data berkelompok 16 per 20 sama dengan 0,8. Jadi rata-rata data berkelompok dalam contoh ini adalah 0,8. Media data tunggal. Media data tunggal adalah nilai tengah dalam urutan data yang diurutkan secara numerik. Untuk menghitung media data tunggal, langkah-langkah berikut dapat diikuti. Yang pertama, mengurutkan data dalam urutan numerik dari terkecil hingga terbesar. Yang kedua, jika jumlah data n ganjil, median adalah nilai tengah di urutan data. Yang ketiga, jika jumlah data n genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah diurutkan data. Berikut adalah contoh penghitungan median data tunggal. Data 3, 5, 2, 6, 1, 4. Mengurutkan data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah data n adalah 6 yang genap, sehingga median data rata-rata dari dua nilai tengah median sama dengan 3 plus 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Dalam contoh ini, median data tunggal adalah 3,5. Median data berkelompok. Median data berkelompok adalah salah satu metode untuk mencari nilai tengah dari data yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas. Dalam metode ini, setiap kelas memiliki batas bawah dan batas atas, serta frekuensi atau jumlah data dalam setiap kelas. Berikut adalah langkah-langkah untuk mencari median data berkelompok. Yang pertama, tentukan batas bawah dan batas atas dari setiap kelas. Yang kedua, hitung jumlah total data n dalam semua kelas. Yang ketiga, tentukan posisi median relatif terhadap jumlah total data. Posisi median biasanya berada di tengah-tengah data, yang dapat dihitung menggunakan rumus n ditambah 1 dibagi 2. Yang keempat, cari kelas yang membuat posisi median tersebut. Yang keenam, gunakan rumus median data berkelompok. Median sama dengan batas bawah kelas yang membuat posisi median ditambah posisi median jumlah frekuensi kumulatif kelas sebelum dibagi frekuensi kelas tersebut dikali lebar interval. Modus data tunggal. Modus data tunggal adalah istilah sistematis yang merujuk pada nilai atau angka yang paling sering muncul dalam suatu himpunan data. Dalam istilah yang lebih teknis, modus didefinisikan sebagai titik data di mana distribusi data mencapai nilai puncaknya atau memiliki frekuensi tinggi. Sebagai contoh dalam himpunan data berikut: 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8. Modusnya adalah 7 karena nilai 7 muncul paling sering dalam himpunan data tersebut. Jika ada 2 atau lebih angka yang muncul dengan frekuensi yang sama tinggi, maka himpunan data tersebut dikatakan memiliki beberapa modus atau titik memiliki modus tunggal. Modus data berkelompok.
Untuk mencari modus data yang telah dikelompokkan, langkah-langkah berikut dapat diikuti. Yang pertama, identifikasi interval kelas dengan frekuensi tertinggi. Periksa setiap interval kelas dalam data berkelompok dan temukan interval dengan frekuensi tertinggi. Interval ini kemungkinan besar akan berisi modus. Yang kedua, estimasikan nilai modus. Untuk mengestimasi nilai modus yang lebih akurat, Anda dapat menggunakan teknik interpolasi atau perkiraan berbasis interval. Misalnya, jika interval dengan frekuensi tertinggi adalah 20-30 dengan interval sebelumnya adalah 10-20 dan interval setelahnya adalah 30-40, maka Anda dapat mengestimasi bahwa modus berada di sekitar 25 di antara 20 dan 30. Periksa frekuensi dalam interval modus. Setelah memperkirakan nilai modus, periksa frekuensi di interval tersebut untuk memastikan bahwa itu benar-benar modus. Jika frekuensi dalam interval modus adalah yang tertinggi, maka nilai yang Anda perkirakan adalah modus data berkelompok. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.